A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah pada di sini semua ya, rame. Sesuai janji anak kemarin, kita mau membicarakan minuman. Minuman, ada apa dengan minuman? Ini khusus nih, spesial minuman di surga. Ini sebenarnya waktu Ustadz menceritakan kisah beliau. Tapi ya, langsung ke sini. Sebelum adanya COVID, ya kalau kita di Indonesia beda lagi ya, pestanya di Indonesia itu, kalau di tempat Hana, diundang hajatan, kita ikut bantu masak di sini. Tapi Hana kurang ngerti kalau di kota gimana sih. Kayaknya nggak gitu ya kalau di kota. Yang Hana tahu di sini ada ini prasmanan. Jadi kita datang, diundang, ambil makanan sendiri, ambil minuman sendiri gitu ya. Jadi beda-beda tempat, beda budaya. Nah, yang diceritakan Ustadz itu. Assalamualaikum. Kahana dan teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, ada Bunda Zulaida. Iya, oke. Sama Kak Ferry. Oke. Baru mulai, Bun. Jadi yang digambarkan oleh Ustadz itu yang suka Hana lihat di movie-movie. Astagfirullah, teman-teman nggak nonton movie ya. Mungkin jadi teman-teman nggak mengerti. Ya, jadi Hana bantu jelaskan. Sebagai muslim yang baik, teman-teman nggak nonton movie, jadi Hana bantu jelaskan. Di movie-movie itu, di film-film itu, kadang ada scan yang sedang pesta, mereka mengundang orang, ya pokoknya di set up lah, diatur untuk suasana pesta. Meja-meja yang bagus, yang cantik-cantik, bunga segala macam di situ. Dan di situ juga disediakan berbagai jenis minuman. Pestanya orang Barat kan berbeda dengan pestanya orang Indonesia. Kalau kita prasmanan, sebelum duduk ambil makanan dulu, sudah selesai makan, mau ngambil minum lagi, mau nambah lagi, aneh rasanya. Kayaknya seperti itu. Tapi kalau di movie di Barat, mereka sediakan minuman, makanan. Jadi ya ketika kita ingin, kita tinggal ambil ke meja itu, ambil minuman sendiri, pilih mana yang kita mau, ya kan? Jadi ya itu, ketika para tamunya haus atau kepengen, tinggal pergi ke meja, ambil minuman, ambil makanan. Yaitu pesta-pesta yang biasa di Barat sana. Jadi mereka ambil makanan sendiri. Ya karena kalau kita mengundang banyak orang, nggak mungkin dong kita kasihin satu-satu minuman ke mereka, ke tamu-tamu. Karena itu mereka ya, di situ minumannya mereka ambil sendiri. Dan seperti Hana bilang, kalau udah habis minumannya, pengen lagi, ya tinggal kembali lagi ke mejanya di situ. Ambil, pilih mana yang mereka suka. Nah, Allah menjelaskan di dalam surat ini, ada 3 ayat yang berbeda. Sesuatu tentang minuman di surga. Di awal surat itu, Allah mengatakan, yashrabuna min ka'sin. Mereka akan meminum dari gelas-gelas, dari gelas.
Ka'sun ada kan di feminin kabib? Iya. Ya, kan gelas. Mereka akan minum dari gelas. Yang kedengarannya seperti yang Hana jelaskan barusan, mereka mengambil minuman itu sendiri. Ya, di surga besok mereka pakai pakaian pesta gitu ya. Dapat ya ada meja-meja, tempat duduk yang indah-indah, bahkan yang lebih indah karena suasananya pesta di surga gitu. Wah, keren. Kemudian ada apa ini? Fontaine itu apa ya? Kayak air mancur. Air mancur, tapi air mancurnya jus kayak atau apa Coca-Cola yang disukai macam-macam. Oh iya, aku mau coba yang itu ya. Kita pergi deh ke air mancur yang itu. Oh, saya mau coba yang jus yang sebelah ini. Tunggu ya, sebentar saya mau coba yang ini. Ya, jadi kita mengambil sendiri seperti itu, tidak ada yang melayani. Itu di surga tuh ada sejenis hal yang seperti itu. Pesta yang seperti itu anggaplah. Jadi kita ambil minuman sendiri. Self service. Dan kemudian di bagian selanjutnya dari surat yang sama Allah mengatakan yusqauna fiha ka'san. Mereka akan diberikan minum dalam gelas. Sekarang ada sedikit perbedaan. Di sini mereka akan diberikan minum. Kali ini mereka tidak akan mengambil minuman itu sendiri. Apa yang terjadi? Mereka dilayani. Mungkin teman-teman pernah lihat di movie ya, astagfirullah, itu yang om-om di pesta-pesta yang pakai baju kayak pinguin, hitam-hitam, dalamnya putih, ada tuksedonya, bawa nampan keliling-keliling. Minumannya lagi, Mam, gitu. Minumannya lagi, Bu. Ya, mereka sibuk keliling melayani tamu-tamu. Jadi kita para tamu nggak usah susah-susah mau ngambil ke meja ya, tinggal duduk aja di situ. Atau kalau kita mau tinggal panggil, sini, ya angkat tangan sedikit, butuh minuman lagi ya, datang. Gitu. Ya. Jadi ini suasana pesta yang berbeda. Naik satu level lagi ya. Yang pertama kita melayani diri sendiri, ambil sendiri minumannya, dan pesta yang kedua kita dilayani. Gak usah susah-susah ambil minuman sendiri, mereka yang akan datang ke kita. Bahkan, ya, seperti yang Anda bilang tadi, kalau kita pengen tinggal angkat tangan aja, tinggal jentikan jari aja, udah datang om pinguinnya, bawa nampan minuman. Ya, gitu. Ya, kata Ustadz. Ya, kalian nggak nonton movie, jadi kalian nggak tahu sih apa yang saya bicarain, kata Ustadz gitu. Ya, semoga bisa dibayangkan lah ya, pestanya itu seperti apa, keadaannya itu seperti apa. Pokoknya intinya pesta yang ini nggak sama dengan pesta yang pertama. Yang ini sudah di-upgrade, kita dilayani, tidak melayani diri sendiri. Wow, this is keren. Yang ini keren. Apa namanya, mewah. Ya. Jadi Ustadz mengingatkan tentang ini karena ini kisahnya Ustadz. Karena suatu hari ini benar-benar terjadi kepada beliau. Waktu Ustadz di New York, Ustadz membaca suatu surat dan sedang menghafalkan surat itu, dan Ustadz lagi megang mushafnya, lagi megang hafalannya dengan dia. Jadi beliau sedang di dalam lift, elevator, lift kan? Ya, ya sih, ya nggak sih elevator? Iya. Ya kan? Dan ada orang di samping dia yang menyadari, di samping beliau yang menyadari bahwa beliau itu adalah seorang Muslim.
Nah, orang ini gede, tinggi. Dan mereka cuma berdua. Jadi dia nanya ke Ustadz, emangnya apa sih yang kalian dapetin di surga? Ya, dia nggak bilang, yo, ini New York, emangnya kalian dapat apa di surga? Dia nggak bilang seperti itu. Dia cuma nanya, emangnya apa sih yang kalian orang Muslim dapetin di surga? Ya, jadi ya keadaannya gimana? Mereka di dalam lift, Ustadz cuma punya sedikit kesempatan untuk menjawab, dan banyak banget yang bisa kita jawab sebagai seorang Muslim kan, apa aja di surga. Pengennya jelasin secara panjang lebar gitu. Tapi beliau cuma punya beberapa detik. Jadi karena kebetulan beliau sedang menghafal surat ini, jadi beliau jawab minuman dan beliau keluar. Karena Ustadz lagi mikirin ayat tersebut, minuman. Ya, jadi mungkin apa minuman? Meninggalkan orang yang bertanya tadi dalam keheranan. Karena Ustadz lagi mikirin ayat ini yang sedang di-share sama kita. Level pertama itu seperti ya level permulaan di surga. Kita dapat menemukan air mancur kayak jus-jus seperti itu ya, dan kita ambil minuman sendiri. Jadi Ustadz nih ngejok nih di sini. Ya, bahkan sekarang halal kita minum pakai tangan kiri. Ya saking ininya, maksudnya saking saking apanya ya di surga itu. Mata kita melihat pakai love keluar bling-bling karena makanan segala macam apa yang kita inginkan kan ada di sana, tinggal ambil aja apa yang kita mau ya. Kita nggak menyadari makan pakai tangan kiri atau tangan kanan, ya udah sih di surga udah halal makan pakai tangan kiri juga gitu, saking semangatnya. Nah, tapi kemudian kita di-upgrade nih ke level surga yang lebih tinggi. Apa yang terjadi di level yang lebih tinggi? Kita orang-orang di sana dilayani, diberikan minuman. Ada orang-orang yang melayani berkeliling di sekitar kita. Tuh, mau gimana lagi enaknya? Ya, itu udah lumayan bagus ya. Kemudian ada lagi yang lebih bagus, masih di surat yang sama. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahuran. Master Tuhan mereka akan memberikan mereka minum. Tuhan di sini artinya Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan memberikan minum kepada mereka. Allah sendiri yang akan memberikan minuman kepada orang-orang beriman. Ya, Masya Allah, itu adalah upgrade yang tidak tersedia di dunia ini. Jadi, meskipun itu hanya sekedar minuman, itu menjadi sangat luar biasa di surga karena siapa yang memberikannya kepada kita? Ya kan? Masya Allah, dan Hana berdoa semoga kita semua dijadikan ahlul surga dan dijadikan orang-orang yang bisa menikmati upgrade tertinggi dari minuman ini. Kita bisa menjadi seorang yang dapat minuman dari Allah sendiri. Amin ya rabbal alamin. Hana nanya dong, ini tadi surat apa ya yang drink ini ya? Kayaknya tadi sepertinya ini Hana pastikan dulu ya. Hana ingatnya ini surat Al-Insan Al-Insan. ya kan, Hana? Al-Insan, surat 76. Betul. Al-Insan. Iya, 176. Iya, 76 ya. Al-Insan. Nah, itu kalau Hana favoritnya dengerin surat Al-Insan ini, aduh Hana suka lupa namanya. Aduh, Hashim, no, dia keren banget, beliau keren banget ininya. Bukan bacaannya apanya? Lagunya.
Tunggu. Omar Hisham, Hana lupa terus. Omar Hisham, ingatnya Hashim terus. Tuh, silakan dicari surat Al-Insan oleh Omar Hisham. Itu Hana salah satu favorit Hana. Nah, ini kita breakdown Bismillah, kita udah di sini kemarin. Hana, kita juga udah cerita tentang Bismillah ya. Ingat kan kemarin Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya fragmen dan bukannya kalimat. Jadi itu belum selesai. Itulah yang melengkapi segala kegiatan kita. Makanya kita diperintahkan untuk membaca Bismillah sebelum melakukan apapun. Supaya lengkap. Itu yang akan melengkapi kegiatan kita. Seperti itu. Dan ada lagi sebenarnya yang Hana belum sampaikan. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu banyak kan. Tapi Allah memilih Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini. Yang kita disuruh untuk membaca setiap saat kita melakukan sesuatu. Sekarang kita pikirkan, ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Allah mencintai kita dan sayang sama kita lebih dari yang kita bayangkan. Dan Allah akan senantiasa mencintai, Allah akan senantiasa menyayangi kita selalu. Baru kita melakukan sesuatu. Sebelum kita melakukan apapun, kita ingat Allah yang sangat-sangat sayang dan akan selalu menyayangi kita. Baru kita melakukan sesuatu. Dari berbagai nama Allah memilih nama ini untuk senantiasa kita sebutkan. Kenapa? Apa yang kita pikirkan tentang Allah? Ketika kita melakukan sesuatu, kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah juga menaruh menaruh Bismillahirrahmanirrahim ini di setiap permulaan surat, kecuali surat At-Taubah. Kenapa? Kenapa Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap surat, di setiap awal surat? Apa sih yang Allah ingin katakan kepada kita? Apa sih yang Allah katakan kepada kita sebelum kita membaca surat apapun juga? Jadi Allah itu sebenarnya ingin mengatakan, sebelum kamu membacanya, aku ingin kamu untuk tahu bahwa aku mencintaimu. Ini kata Allah. Dan aku akan selalu mencintaimu. Aku mengatakan kata-kata ini, maksudnya surat ini ya, karena aku mencintaimu, karena cinta kepadamu. Aku mengajarkan ini karena aku sangat-sangat mencintaimu. Itu yang Allah katakan kepada kita melalui Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Sangat-sangat luar biasa, sangat indah sekali. Sekarang kita membaca setiap surat dan hal pertama yang kita pikirkan tentang Allah adalah Allah tidak akan pernah mengatakan ini jika Dia tidak mencintai saya. Allah tidak akan menurunkan surat ini, apa yang ada dalam surat ini, jika Dia tidak mencintai saya. Itu yang pertama kita pikirkan. Dia tidak akan mengatakan ini kepada saya jika Dia bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Dia juga mengingatkan saya tentang itu bahkan sebelum saya mengatakannya. Itu makna Bismillahirrahmanirrahim di setiap permulaan surat. Dan tebak, bahkan sebelum bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita disuruh mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Itu translate-nya Indonesia, terjemahannya Indonesia. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sebelum baca bismillahnya, kita disuruh baca itu dulu. Kenapa?
Karena setan pengen kita percaya bahwa Allah tidak mencintai kita. Setan ingin kita percaya hal-hal yang lain selain Allah. Bukan, hal-hal lain tentang Allah. Maksudnya kan seperti yang Hana bilang, sifat Allah, nama-nama Allah itu banyak. Nah, dan setan itu tidak mau kita mengingat bahwa Allah mencintai kita. Allah adalah pencipta. Oke, kata setan. Ya, dia memang pencipta. Aku juga percaya itu, kata setan. Allah bijaksana, maha bijaksana. Oh iya, tentu saja. Benar. Setuju, ini kata setan. Allah yang maha memberikan petunjuk. Oke, setuju. Setan kayak bilang gini, selamat. Kamu percaya Allah itu satu. Dia yang maha memberi petunjuk, dia yang maha dia yang maha pencipta dan segala macamnya. Itu luar biasa. Oke, tapi setan mau menjauhkan kita dari fakta bahwa Allah mencintai kita. Setan ingin kita melupakan hal tersebut. Setan ingin kita mikirnya Allah itu tidak mencintai kita. Kenapa? Karena setan itu merasa Allah tidak mencintai dia. Kan ada kisahnya sebelum setan dibuang dari surga. Nah, itu kan ada kisahnya tersendiri. Nah, itu setan merasa Allah tidak mencintai dia. Setan merasa Allah tidak adil kepada dia. Allah membenci dia. Nah, dia merasakan itu semua ketika dia menolak untuk bersujud. Nah, yang waktu kisahnya dia diusir dari surga itu kan, karena itulah setan mau kita merasakan apa yang dia rasakan itu. Itu apa yang dia mau. Jadi, biarin aja. Jadi, sebelum dia mengacaukan hubungan kita dengan Allah, kita harus mengusir dia duluan. Makanya kita bilang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum dia sempat mengacaukan hubungan kita dengan Allah, usir dia dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita mengingatkan diri kita sendiri. Kita bilang sama setan, kamu nggak akan bisa ngakalin saya. Kami tidak akan pernah berpikir tentang Allah dengan cara yang berbeda. Kami akan selalu berpikir dan percaya bahwa Allah mencintai kami. Nah, gitu. Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita selalu melakukannya? Ya, dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan Ustadz bahagia untuk murid-muridnya dan juga saya bahagia untuk teman-teman semua bahwa kita sampai di sini, sampai kepada saat dimana kita memahami bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi Hana, sebelum Hana mendengarkan penjelasan ini dari Ustadz, dulu Bismillahirrahmanirrahim hanya sekedar kata dan sekedar oh ya, kamu disuruh baca bismillah tuh sebelum ngapa-ngapain ya, sekedar formalitas, sekedar kata. Dan setelah dijelaskan sama Ustadz, Masya Allah, Allah selalu mencintai saya dan itu adalah hal yang luar biasa. Di setiap yang kita lakukan ada cintanya Allah. Gitu. Berarti aslinya Bismillahirrahmanirrahim tuh kayak Allah ngomong I love you gitu ya Kak ya, aslinya ya. Iya. I love you dan ingat ya, saya selalu mencintai kamu. Aku selalu mencintai kamu. Dia mengingatkan juga seperti itu. Ya, I love you. Dan ingat ya,
Saya selalu mencintai kamu. Aku selalu mencintai kamu. Masya Allah. Ya, seperti itu. Dan itu terjadi setiap kita baca Bismillah sebelum melakukan sesuatu. Nah, jadi ya seperti Hana ya, pengalaman Hana kayak karena kan kerjanya tempatnya bisa dibilang berbahaya. Itu kan apa kayak hutan gitu ya, banyak binatang-binatang yang mungkin bisa berbahaya atau bahkan tumbuhan berbahaya. Kerjaan Hana sendiri juga berbahaya karena pegang parang kan. Tapi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, Hana ingat, oh ya ini adalah salah satu ada cinta Allah di sini. Allah memberikan rezeki Hana di sini itu, dan Hana di situ ada cintanya Allah dari rezekinya Hana, kesehatan yang diberikan kepada Hana, dan karena Hana bisa bekerja hari ini, kemudian juga karena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ada lagi satu doa Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu kan aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan dan keburukan. Nah, setiap saat Hana masuk ke lahan, Hana bilang seperti itu ya, Hana merasa aman. Alhamdulillah sampai sekarang aman. Nggak pernah digigit ular. Bahkan ada ular kobra lewat, semuanya ngacir. Ayo. Kita lagi istirahat di situ, ada ularnya lewat. Itu Hana lari kabur. Jadi Hana orangnya nggak refleks. Kalau udah terkejut seperti itu malah nggak bisa bergerak Hana. Bukannya sengaja duduk aja, memang nggak bisa. Kalau dikejutin, Hana malah nggak bisa bergerak, kaku sendiri. Jadi ya udah ularnya lewat aja. Tapi Hana ya Allah, ya alhamdulillah ularnya lewat aja. Ya alhamdulillah. Ya itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mudah-mudahan dengan penjelasannya ini kita bisa lebih ketika baca Bismillahirrahmanirrahim lebih mendapatkan sesuatu lah. Hanya sekedar menyebutkan itu. Nah, ini ceritanya Ustadz lagi. Waktu Ustadz mendengarkan ini, mendapatkan penjelasan ini, kita dengarnya sekarang, Ustadz mendengarkan ini, menemukan ini pada tahun 1999. Ya, waktu Hana masih SD. Zikru belum lahir. Itu 21 tahun yang lalu. Ya, jadi Ustadz bilang, beliau sedang di dalam kelas, duduk di kota New York, di sebuah masjid di lantai ketiga. Tuh beliau ingat dengan detail. Itu adalah salah satu backyard table, meja apa sih? Meja taman belakang, maksudnya bukan meja yang dikhususkan untuk di dalam kelas kali ya. Terus pull out tables in the class. Ya pokoknya meja yang nggak biasa kali ya. Karena Ustadz menjelaskan tentang meja tersebut. Berarti itu mejanya yang berbeda dari meja-meja yang ada di kelas reguler, di kelas biasa. Tuh. Itu waktu itu jam 7:45 petang hari ya, sekitaran Isya di sini. Tapi kalau di sana itu waktu sebelum maghrib. Dan guru Ustadz berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu huruf jar, ismillahi ismi mudhof, dan lafzul mudhof ilaih. Pokoknya ya dijelasin lah semuanya gitu kan seperti yang kita pelajari.
Oke. Maaf, Ana kembali lagi. Oh ya, apa yang saya bilang tadi? Ya, gurunya menjelaskan tentang Bismillah ini gramernya, tata bahasanya, seperti yang kita pelajari kemarin-kemarin. Dan guru beliau tersebut memanggil Ustadz untuk ke depan, dan ya kayak bilang ini apa gitu kan, ini apa. Jadi Ustadz lah yang menjelaskan gitulah, ditanyain sebagai, oh ya ini huruf jar, ini mudhof ilaih gitu. Ustadz yang dipanggil ke depan. Nah kemudian setelah mereka belajar kan waktunya sholat maghrib. Ustadz waktu itu nangis terseduh-seduh karena itu adalah ayat pertama yang beliau ini tahu gramernya, tahu tata bahasanya. Jadi meskipun beliau hanya tahu sedikit grammar dari Bismillahirrahmanirrahim itu, tapi dia tidak lagi membutuhkan terjemahan. Nah, sekarang dia tahu kenapa lafzul jalalah dalam kata Bismillahirrahmanirrahim itu kenapa dia Bismillahi. Kenapa bukan Bismillahu? Kenapa bukan Bismillaha? Bismillaha. Dia udah tahu alasannya kenapa di situ. Dia juga udah tahu kenapa ismi itu tipis, tidak ada a. Bagaimana keempat ciri-ciri isimnya cocok. Dan bagaimana mereka kata-kata tersebut terhubung. Dan seperti itu, kata Ustadz, saya baru saja mempelajari sesuatu tentang kalimat Allah tanpa terjemahan. Dan beliau kayak, wah, merasa amazing dengan itu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah mengatakan sesuatu tentang ayat di dalam Al-Quran, wa khairun mimma yajma'un. Itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada apapun yang orang lain kumpulkan. Maksudnya apa yang kita pelajari saat ini adalah jauh lebih baik daripada apapun yang orang lain kumpulkan. Karena kadang orang lain mengumpulkan apa? Mengumpulkan sapi, peternak sapi, mengumpulkan apa? Uang. Dan apa yang kita dapatkan ini jauh lebih baik daripada itu semua. Nah, kayak orang mengumpulkan video games, kadang mengumpulkan mainan, koleksi boneka, apa segala macam, dan ini jauh lebih baik daripada itu semua. Jadi ada seorang imam namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau bilang, kamu bisa mengoleksi barang-barang, sesuatu, apapun. Tidak ada orang yang mengoleksi sesuatu yang lebih baik daripada ayat-ayat Al-Quran di dalam hatinya. Artinya, ya seperti itu. Jadi kalau kita mengoleksi ayat Al-Quran itu di dalam hati kita, maksudnya menghafalkan kali ya. Menghafalkan dan mempelajari maknanya. Itu tidak ada lagi koleksi yang lebih baik selain itu. Dan Allah sendiri juga bilang, mereka harus bahagia, harusnya senang karena ini jauh lebih baik daripada apapun yang bisa mereka kumpulkan. Jadi kita harusnya senang dengan kesempatan ini. Kita diberi kesempatan untuk mengoleksi sesuatu yang paling baik. Itu yang Allah katakan. Ya, ini banyak banget mungkin untuk besok. Karena pengen ngajakin teman-teman
apa namanya, membahas surat Al-Quraisy, surat Al-Quraisy, Li'ilafil Quraisyin ya, saya kira itu surat Al-Quraisy. Tapi tangan Hana lagi agak susah, jadi kalau ada waktu, teman-teman bisa lihat-lihat sedikit surat Al-Quraisy. Itu gramarnya di sana sudah sebagian besar kita pelajari. Dan besok Hana tinggal liatin suratnya, tunjuk-tunjuk sedikit, dan teman-teman cocokin apakah udah benar atau belum gitu. Oke, Kak. Ya, kalau Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan besok udah bisa gerak-gerak lagi ya. Mudah-mudahan, amin. Amin, Rabbal Alamin. Kak, itu di halaman 30 buku tugas ada hatani, hadani itu apa ya? Itu Masih belum ya? Kita belum ke situ ya? Iya, itu kata tunjuk, tapi ya kita belum ke sana. Fokus aja dengan yang itu dulu. Yang sudah ya? Ya, maaf. Ya, nggak apa-apa. Nah, kita besok akan mempelajari kata Allah. Itu spesial sekali. Kata Allah bahkan dalam bahasa Arab itu spesial sekali. Tulisan Allah, kata Allah. Tuh. Wah, ini banyak lagi yang akan kita ceritakan. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya, Hana bacain cerita dan tenang enggak lah, malah senang banyak ilmunya. Aku dari tadi apa sih namanya? Aduh, sedih banget. Sedih dan terharu. Dan bagi Hana sendiri ketika dengerin ini, itu kan waktu Hana belajar ini kita 3 jam ya, dan itu tengah malam lagi, cocok banget suasananya. Aduh. Dari jam 10 sampai jam 1 kan, dan kadang Ustadz kan ceritanya itu di akhir-akhir, jadi itu kayak jam 12, jam 1. Ya pas banget suasananya lagi sepi, dengerin yang begini, ya Allah. Itu luar biasa sekali pengalamannya. Meskipun paginya Hana kerja sampai ketabrak-tabrak itu bekas sisa-sisa pohon yang tumbang itu kan. Ya 3 jam, habis 3 jam Hana biasanya langsung review lagi, nggak tidur lagi kan. Waktu itu dulu Hana tidur habis sholat Isya sampai jam 10, itu 2 jam. Habis itu nggak tidur-tidur lagi, langsung kerja. Itu kadang setengah tidur kerja itu. Nah, tapi intensifnya jalan terus. Pulang kerja nanti baru tidur lagi siang. Nah, itu pengalaman waktu ikutin intensif belajar ini semua. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat untuk menyelesaikan intensif 1 ini. Amin ya Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini udah kurang dari 1 menit. Terima kasih teman-teman hari ini semuanya pada datang rame. Terima kasih Kak Ferry atas waktunya juga. Oke, Hana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.